Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Lamsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik dan mereview jurnal. Masih ingat dong, kemarin saya menjelaskan tentang toksikologi. Sekarang saya menjelaskan tentang toksikokinetik ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang pertama, definisi. Ada yang tahu apa itu tentang toksikokinetik? Toksikocinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Terdiri atas sederetan yang biasa disebut dengan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama ada absorpsi. Proses masuknya xenobiotik dari tempat kontak paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Kedua, beberapa tempat terabsorpsi mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan absorpsi. Dan yang ketiga ada sifat kimia dan fisika xenobiot. Absorpsi di saluran pencernaan terutama melalui usus kecil. Absorpsi paru biasanya berupa gas CO2, NO2, SO2, uap benzen, aerosol. Absorpsi kulit relatif kurang baik dan merupakan pelindungan yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari pengaruh lingkungan. Penetrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Timbulnya efek toksik karena suatu xenobiotik diawali dengan masuknya zat tersebut ke dalam tubuh, dan untuk masuk tersebut xenobiotik harus menembus membran transport. Xenobiotik melewati membran sel. Penetrasi xenobiotik melewati membran dapat berlangsung melalui yang pertama difusi pasif, filtrasi lewat pori-pori membran, transport dengan perantara molekul, pengembangan dan pencaplokan oleh sel. Selanjutnya ada distribusi. Peristiwa di mana xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Yang kedua, bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan, protein plasma, liver dan ginjal, lemak tulang. Selanjutnya ada biotransformasi metabolisme. Perubahan xenobiotik yang dikatalis oleh enzim tertentu dalam sel, yaitu merubah struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa aslinya. Faktor yang mempengaruhi biotransformasi: intrinsik, host, induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, efek kerusakan liver. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Beberapa rute ekskresi: ekskresi urin, ginjal, ekskresi empedu, hati, rute lain, paru, saluran pencernaan, air susu, keringat, dan air liur. Selanjutnya saya akan menjelaskan review jurnal kajian kecenderungan perubahan kontamin logam berat di perairan Teluk Jakarta. Abstrak, hasil kajian kami menunjukkan bahwa Teluk Jakarta tidak saja mengalami tingkat penyuburan yang sangat tinggi, namun juga peningkatan konsentrasi logam berat dalam sedimen. Perairan dengan jarak 3-5 km dari garis pantai dapat dikategorikan sangat subur dengan tingkat cemaran logam Pb, Cu, dan Cd yang tinggi. Pada jarak 5-10 km kondisi subur dengan konsentrasi logam dalam sedimen sedang. Pada jarak lebih dari 10 km dari garis pantai kondisi kontamin logam relatif sangat rendah. Konsentrasi logam
terlarut dalam perairan umumnya relatif rendah, kecuali logam CD dan BB. Konsentrasi logam terlarut tidak menunjukkan kecenderungan perubahan yang nyata di Teluk Jakarta dalam 20 tahun terakhir. Hal ini diperkirakan akibat peran besar dari proses absorpsi kontamin oleh padatan tersuspensi tingginya produktivitas primer dan kegiatan budidaya kerang hijau di Teluk Jakarta terkontribusi dalam proses absorpsi logam terlarut yang selanjutnya mengalami proses pengendapan ke sedimen. Konsentrasi logam di beberapa biota telah terdeteksi terutama pada jenis kerang hijau dan kerang darah. Kajian tentang sejumlah daging kerang yang aman untuk dimakan sangat diperlukan bagi masyarakat nelayan sekitar Teluk Jakarta. Toksikokinetik kontamin logam berat. Kajian toksikokinetik logam berat di Teluk Jakarta relatif masih jarang. Walau demikian, proses toksikokinetik pada biota tropis ini dapat diturunkan dari kajian-kajian yang dilakukan di daerah temperat atau subtropik. Beberapa kajian sedimen toksisitas telah dilakukan dalam rangka ASEAN Marine Program pada tahun 1994 sampai 1998. Kajian toksisitas sedimen memberikan hasil yang tidak konklusif karena tidak saja faktor kontamin logam namun juga kandungan nutrien yang tinggi di sedimen, sehingga hewan uji merespon berdasarkan kondisi tersebut. Maka upaya untuk memperbaiki kondisi ekologis Teluk Jakarta pada intinya adalah pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan mengurangi segala jenis polutan yang masuk ke Teluk Jakarta. Beberapa tindakannya dapat dilakukan antara lain: yang pertama, semua industri yang memanfaatkan Teluk Jakarta atau sungai-sungai yang muaranya di Teluk Jakarta, baik sebagai sumber air maupun penampung limbah, harus menerapkan perlakuan terhadap buangan industrinya. Selanjutnya ada penggalian pasir yang masih berlangsung sampai saat ini perlu dievaluasi dan ditertibkan kembali, mengingat dampaknya yang merugikan kualitas air dan biota akibat remobilisasi bahan pencemar. Selanjutnya ada usaha perikanan di daerah pesisir harus dibatasi sehingga bahan organik yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak melewati ambang batas penerimaan ekosistem. Hal ini untuk mencegah eutrofikasi yang antara lain menyebabkan ledakan mikroorganisme dan menimbulkan kematian massal biota perairan. Selanjutnya ada transformasi pemanfaatan lahan harus ditinjau ulang. Hal ini untuk mengurangi beban limbah baik domestik maupun industri, masuknya materi organik yang berlebihan dari aktivitas pertanian dan percucian tanah karena pembukaan lahan untuk perumahan. Yang didapatkan dalam mereview jurnal, yang pertama, berkemampuan politik yang tinggi untuk memperbaiki kondisi perairan Teluk Jakarta. Walau perbaikan ekosistem tidak akan dapat mengembalikan ekosistem perairan Teluk Jakarta seperti 20-30 tahun yang lalu. Namun, ekosistem tersebut dapat diperbaiki sesuai peruntukan di masa yang akan datang. Kedua, mengelola secara terpadu antara kawasan hulu dan hilir, atau pengelolaan berdasarkan bentang alam daerah aliran sungai dengan menekan aspek penegakan hukum yang lebih pasti dan memonitor kondisi perairan Teluk Jakarta secara terus-menerus. Ketiga, melaksanakan program aksi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan hulu hilir kawasan Jabo, Punjur, Jakarta, Bogor, Puncak, dan Cianjur yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai dengan PPT. Saya juga masih belajar ya kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.